Bapak Ibu pemuji, perkenalkan saya Tiara Uli Rosito Bukasoid, mahasiswa UPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, unit kerja SMK Negeri 2 Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pada hari ini, 12 Juni 2023, saya melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja dengan materi kompetensi dasar 3.7, menganalisis biaya produksi prototipe produk barang dan jasa. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Semangat ya, Adit. Semangatnya kamu, Adit? Semangat. Siapa ini yang menyiapkan? Siap. Semuanya, siap. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya agama dan kepercayaan kita masing-masing. Surah dimulai. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma wa amalan sholihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung terlebih dahulu. 1, 2, 3, siap. Halo Bandung, itu kota periakan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah tidak berjumpa dengannya. Sekarang telah menjadi lautan api, Bandung kembali. Selesai. Kepada Ibu Guru bisa Ketua kelas. Siapa ini yang tidak masuk? untuk hari ini seluruhnya hadir, Bu. Ya, oke lah. Terima kasih ya. Kalau bisa untuk hari berikutnya pun selalu ada sebelumnya. Nah, dirapikan dulu mejanya, kursinya, biar kita nanti belajarnya enak. Silakan dulu dirapikan. Ya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Sayur. Ya, minggu semalam kita belajar tentang sistem produksi komputer multimedia. Ya. Apa aja itu Sayur? Perangkat keras dan perangkat lunak, perancangan multimedia, aplikasi pendukung dan melakukan gambar kerja. Ya, minggu lalu kita itu belajar tentang apa aja yang mendukung untuk dalam melakukan gambar kerja. Ada aplikasi-aplikasi yang harus kita gunakan, ya, supaya mempercantik dan mempermudah dalam melakukan gambar kerja. Nah, untuk hari ini, materi kita kali ini, kita akan membahas, silakan lihat dulu PowerPoint Ibu, ya. Diperhatikan suaranya. Kita akan membahas tentang menganalisis biaya produksi barang dan jasa. Inilah materi kita sekarang, ya. Menganalisis biaya produksi barang dan jasa. Nah, nanti metode pembelajaran kita sama seperti yang kemarin, itu akan kasih kamu satu permasalahan, lalu itu kelompokmu akan memecahkan masalah yang dulu. Itu nanti lagi kita bahas. Oke? Dan akan dipresentasikan di depan kelas dan ada tanya jawab. Ya, itulah untuk model pembelajaran yang akan kita gunakan. Namanya problem based learning, memecahkan masalah nyata yang terjadi.
terjadi di masyarakat. Oke, nah perhatikan lagi papan tulis. Ada dia tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama itu adalah peserta didik mampu menganalisis biaya produksi dengan baik dan disertai dengan sikap percaya diri. Kalau dalam kita menghitung uang atau bingung menghitung budget, tidak ada rasa keraguan, ya harus dia ada rasa percaya diri. Itu makanya dibuat ada percaya diri. 5 ya 5, 10 ya 10. Jangan 5 ini jangan ada tanda tanya, ya dia harus ada rasa percaya diri dan pasti. Namanya membuat budget. Membuat budget itu harus ada anggaran tertentu, ya untuk dalam kegiatan produksi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu menguraikan jenis-jenis biaya produksi dengan benar. Ada biaya implisit, biaya eksplisit, nanti kita bahas, dan disertai dengan sikap bertanggung jawab. Nah, harus adanya tidak hanya pengetahuan yang harus kita kuasai, tapi kita juga memiliki rasa melakukannya dengan benar, rasa percaya diri, melakukannya dengan tepat, ya, tepat waktu, disiplin. Itu termasuk dalam tujuan pembelajaran. Paham sampai di sini? Materi kita kali ini adalah menganalisis biaya produksi prototipe. Menganalisis berarti melakukan kajian-kajian yang sangat dalam, ya. Nah, yang pertama itu adalah biaya produksi dan analisisnya. Jadi ada dia, misalnya seperti ini. Ketika kita ingin membuka satu usaha, kita harus pikirkan dulu berapa modal yang harus kita sediakan, berapa budget yang harus kita hitung untuk dimulai dari sewa gedung, gaji karyawan kalau kita punya karyawan, biaya produksi sampai biaya pemasaran. Pemasaran juga harus kita perhitungkan, ya. Karena apakah melakukan promosi, apakah akan melakukan memberi satu gratis satu, nah itu harus ada perhitungannya. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita pahami dulu jenis-jenis biaya produksi. Jadi ada dia jenis biaya produksi. Yang pertama itu adalah biaya produksi implisit. Baru ini dengar ya? Biaya produksi implisit ini biaya dia ada dua, ya, implisit dan eksplisit. Yang implisit dulu saya jelaskan. Ini agak-agak membingungkan juga. Implisit ini adalah biaya yang sebenarnya sudah ada, tetapi tidak dilakukan pencatatan, tidak dilakukan di dalam anggaran. Nah, biaya implisit ini contohnya adalah pembuatan mesin produksi. Contoh, si Habibie punya alat penggiling padi atau pemikir jagung. Nah, di biaya implisitnya apa, Bu? Terjadi kerusakan-kerusakan kecil, itu adalah biaya implisit. Ya, tidak terjadi kerusakan, tetapi di mesin sudah digunakan beberapa
bulan, beberapa tahun, ada biaya pemisukannya. Itu adalah biaya implisit. Nah, lalu yang kedua, biaya eksplisit. Ini biaya yang dikeluarkan setiap bulan, selalu, continue, terus menerus. Apa itu Bu contohnya? Gaji karyawan, tiap bulan nggak dibayar? Tiap bulan kan? Lalu apalagi Bu, sewa gedung, kalau kita sewa gedung, itu tiap bulan atau tiap tahun dibayar. Nah, jadi dia memang wajib dikeluarkan. Ya, memang harus dikeluarkan. Itulah dia kalau biaya eksplisit. Paham sampai di sini? Paham. Ya, ini masih gampang kan? Masih mudah. Biaya implisit dan biaya eksplisit. Ya, kenapa Dwi? Oke, silakan. Sendirian ya Dwi. Paham ya sampai sini ya? Kita lanjut. Selanjutnya kita akan bahas biaya yang berdasarkan volume kegiatannya. Ya, ada berapa dia? Ada dua. Yang pertama biaya tetap dan biaya variabel. Nah, satu-satu kita bahas. Jangka waktu, ada waktunya. Tiap bulan, tiap tahun dikeluarkan. Itu kalau dia biaya tetap. Dan tidak terpengaruh dengan jumlah produksi. Ya, mau berapa banyak pun jumlah produksi, biaya tetap tidak akan bertambah atau berkurang. Dia tetap biayanya. Gaji karyawan. Bekerja karyawan dari jam 8 sampai jam 5 sore misalnya, melakukan kegiatan produksi, ya, setiap hari dilakukan, maka produksi akan bertambah-tambah. Apakah bertambah gajinya? Tidak, gajinya tetap setiap bulan. Ya, kalau terjadi kenaikan gaji, yaitu urusan dari bagian administrasi, tetapi biaya tetap ini tidak akan berpengaruh terhadap jumlah atau volume dari produksi barang yang dihasilkan. Berbeda dengan biaya variabel. Biaya variabel ini akan mengalami perubahan ketika jumlah barang yang diproduksi meningkat, jumlah barang yang diproduksi sedikit. Berarti dapat kita simpulkan bahwa biaya variabel ini adalah biaya yang akan berpengaruh terhadap kegiatan produksi suatu produk. Misalnya, perusahaan A memproduksi Indomie sebanyak kita buat misalnya satu karton isi 50, ya kan? Indomie kalau isi 50 kan? Diproduksi dalam 1 bulan ini sebanyak kita buat 5.000 kardus. Ya. Nah, 5.000 kardus ini biayanya tidak sedikit. Kalau 1 bulan ini kita produksi 5.000, bulan depan kita produksi misalnya 4.000 atau 3.000 mengalami pengurangan, maka biaya variabelnya juga akan berbeda, berubah. Ya, ingat, biaya variabel akan mengikutkan berapa banyak produksi barang yang dihasilkan, tetapi biaya tetap tidak akan berubah. Paham ya? Paham ya kan? Nah, itulah dia kalau biaya yang berdasarkan volume kegiatannya, apa yang dikerjakan. Oke ya, ingat ada biaya tetap dan ada biaya variabel. Biaya tetap tidak akan mengalami perubahan berdasarkan jumlah volume barang yang diproduksi, tetapi biaya variabel akan berubah mengikuti jumlah produk yang diproduksi. Paham? Dan Bapak tulis, lihat PowerPoint yang sudah Ibu tampilkan. Ini yang kedua, biaya berdasarkan jangka waktunya. Ada dua, yaitu jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Kita lihat dulu yang pertama, dari yang
biaya jangka waktu pendek dia terbagi ke dalam 7 bagian ya. Yang pertama itu adalah biaya total atau total cost yang biasa disingkat dengan TC. Jadi kalau total cost ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan, biaya apapun itu. Nah, kalau rumus-rumus biaya yang akan kita pelajari ini gampang. Dia hanya ada kurang, hanya ada tambah, dan hanya bagi. Tidak ada yang sampai perhitungan matematika yang rumit. Ya, dia hanya kurang, tambah, dan bagi. Lihat, TC sama dengan TPC tambah TFC. Ya, inilah dia untuk menghitung biaya total. Gampang ya? Seluruh biaya yang dikeluarkan dijumlahkan, itulah biaya total. Yang kedua, biaya variabel. Kalau biaya variabel ini selalu berubah-ubah, tidak menentu dia berdasarkan jumlah barang yang dihasilkan. Dengan rumusnya apa? Rumusnya TC sama dengan TC kurang TPC. Inilah dia rumusnya. Paham sampai sini? Selanjutnya, yang ketiga, biaya total tetap atau total fixed cost. Biaya yang tidak berubah mengikuti tingkat produksi. Tidak ada perubahan. Kalau dia ada kata tetap, biaya total tetap itu adalah biaya yang tidak berubah-ubah. Ya. Nah, dengan rumus lihat papan tulis PowerPoint-nya, TPC sama dengan TC kurang TPC. Yang keempat, biaya total rata-rata. Kalau dia rata-rata berarti dia apa? Kalau dia rata-rata itu dibagi, ya. Bagi apa, Bu? Bagi kuantitas atau bagi jumlah barang. Yang kelima, nah ini dia. Biaya variabel rata-rata APC sama dengan PPC bagi kuantitas. Jadi ingat, kalau dia rata-rata itu dibagi, paham ya? Secara keseluruhan berarti dia ditambah. Kalau dia variabel itu berarti dikurang. Nah, selanjutnya yang keenam, biaya tetap rata-rata atau operating cost. Biaya yang produksi jumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi kuantitas. Jadi ingat, kalau dia rata-rata itu dibagi, paham ya? Secara keseluruhan berarti dia ditambah. Kalau dia variabel itu berarti dikurang. Nah, selanjutnya yang keenam, biaya tetap rata-rata atau operating cost. Biaya yang produksi jumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi tertentu. Ingat, rata-rata dibagi. Nah, lalu yang ketujuh, biaya marginal. Biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit barang. Seperti contoh, 1.000 pen, berapa biaya yang dikeluarkan? Itulah dia biaya marginal. Ya, untuk satu unit saja. Contoh yang sederhana saya buat adalah pen. Kalau dia mesin besar misalnya, berapa biaya yang dikeluarkan untuk satu mesin? Itulah dia dikatakan biaya marginal. Paham? Mudah-mudahan ini bisa kamu ingat ya. Nah, selanjutnya yang biaya jangka waktu panjang, ya. Jangka waktu panjang hanya ada dua. Biaya marginal jangka panjang dan biaya rata-rata jangka panjang. Ya, dengan rumus biaya marginal LMC long run marginal cost, ya, sama dengan delta LTC bagi delta Q. Ya, kalau delta itu adalah berapa perubahan. Paham ya? Lalu yang kedua, dia rata-rata jangka panjang long run average cost LTC bagi atau per Q, dia dibagi jumlah barang. Tadi kalau di yang pertama itu perubahannya, kalau yang ini jumlah barang. Paham? Sampai sini ada yang mau menanyakan? Sudah masuk semua pikirannya? Nah, sekarang kita lihat dulu video yang akan nanti bisa menjawab pertanyaan diskusi yang akan saya berikan. Nah, mari kita saksikan video berikut ini.
jenis solar tidak hanya berdampak pada melonjaknya harga kebutuhan pangan dan sektor transportasi. Sejumlah tempat penggilingan padi di Kota Tegal sejak beberapa hari terakhir memulai berhenti beroperasi menyusul membengkaknya biaya produksi. Apalagi beberapa tempat penggilingan padi di Kelurahan Cabawan dan Kelurahan Kaligansa, Kecamatan Marganyana, Kota Tegal, Minggu pagi tampak sepi dari aktivitas pekerja. Di tempat penjemuran gabah pun kosong, tak ada gabah yang dijemur. Salah seorang pemilik penggilingan padi di Kelurahan Kaligansa, Kota Tegal, Darmoyoto mengatakan, Tadi sudah kita saksikan video tentang penggilingan padi yang mengalami pembengkakan dalam kegiatan produksi. Nah, di sini Ibu akan tampilkan ada satu bahan diskusimu nanti, ya. Mari kita lihat dulu. Nah, ini dia. Oke. Kita sudah lihat tadi videonya. Nah, ini ada kasusnya, ya. Dalam kegiatan produksi satu jenis produk sering terjadi biaya yang dianggarkan tidak sesuai dengan realita. Pada umumnya mengalami peningkatan anggaran. Jika hal ini terjadi pada produk yang Anda produksi, apa yang perusahaan Anda lakukan? Nah, ini dibagikan untuk kamu kerjakan, ya. Silakan kamu jawab yang secara diskusi. Silakan berdiskusi dengan teman-temanmu, ya. Siapa yang belum dapat? Ya, ini nah. Oke, silakan diselesaikan kasusnya. Jika terjadi pembengkakan biaya terhadap produksi usaha Anda, apa yang harus Anda lakukan? Paham ya? Oke, silakan. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Nadiem Barawana. Saya perkenalkan, nama saya Nadiem Barawana dari kelompok 6. Saya akan membacakan hasil presentasi kami. Dalam kegiatan produksi, satu jenis produk sering terjadi biaya yang dianggarkan tidak sesuai dengan realita. Pada umumnya mengalami peningkatan anggaran. Jika hal ini terjadi pada produk yang Anda produksi, bagaimana tindakan perusahaan Anda? Hal yang dilakukan oleh perusahaan kami jika terjadi pembengkakan biaya, satu, mengecek kembali anggaran yang sudah dibuat, melihat pada bagian apa yang mengalami pembengkakan anggaran. Dua, mengurangi jumlah produksi menyesuaikan dengan banyaknya usaha. Tiga, menambah model usaha. Demikian presentasi dari saya. Jika ada yang ditanyakan, Kelompok 6 sudah membacakan hasil diskusinya dan mereka ada beberapa poin yang mereka jawab. Oke, ada beberapa poin yang mereka kasih solusinya untuk masalah yang terjadi. Nah, mereka mempersilahkan untuk bertanya. Ya, silahkan siapa yang ingin bertanya boleh tunjuk tangan. ya kelompok 2 ada jawaban
Ada jawaban nomor 2 kelompok Anda bahwa mengurangi jumlah produk yang diproduksi berarti jumlah hasil produksi akan berkurang sehingga mengurangi pendapatan. Apakah hal itu tidak merugikan perusahaan Anda? Terima kasih pertanyaannya dari kelompok 2, Muhammad Hafiz. Selamat menjawab dari pertanyaan dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dengan pertanyaan mengurangi produksi akan mengurangi pendapatan. Jawaban, menurut kelompok kami, perusahaan hanya mengalami kerugian pendapatan, tidak mengalami kerugian. Jadi menurut kelompok kami itu tidak merugikan. Yang lain dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil presentasi dari kelompok 6. Mari kita beri tepuk tangan. Dari kelompok 4 ingin membacakan presentasi hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Fitriadi Araham. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Dalam kegiatan produksi satu jenis produk, sering terjadi biaya yang dianggarkan tidak sesuai dengan realita. Pada umumnya mengalami peningkatan anggaran. Jika hal ini terjadi pada produk yang Anda produksi, bagaimana tindakan perusahaan Anda? Jawaban kelompok kami: 1. Memeriksa kembali anggaran yang sudah dibuat. 2. Memperbaiki anggaran tersebut. 3. Tetap melakukan produksi. 4. Menambah modal usaha. Karena hasil diskusi kelompok kami, semoga apa yang dibacakan tadi bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penampilan dari kelompok 4 ya, walaupun tidak ada bertanya, tapi mereka sudah menampilkan hasil pekerjaan mereka dengan baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Demikian pelajaran kita hari ini. Nah, mari dulu kita sama-sama menyimpulkan apa materi yang sudah kita pelajari. Siapa yang bisa? Ya, Sartika. Coba Sartika. Apa yang kau dapat satu hari ini, Sartika? Yang saya dapat adalah biaya produksi ada 2, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit contohnya gaji karyawan dan sewa gedung. Biaya implisit contohnya penyusutan mesin produksi. Ya, kata si Sartika ini biaya implisit dan biaya eksplisit. Dia sudah kasih contohnya ya. Yang lainnya, boleh kau tambahi di catatanmu. Nah, siapa lagi yang mau menambahkan kesimpulan hari ini? Ya, silakan. Biaya berdasarkan jangka waktu, biaya berdasarkan jangka waktu pendek, dan jangka waktu panjang. Biaya berdasarkan volume kegiatan, biaya tetap, biaya variabel. Ya, kata si Rizky. Pas si Rizky namamu? Ini si Rizky ya. Ya, kata si Ardi berdasarkan jangka waktu ada 2, Bu. Jangka waktu panjang dan jangka waktu pendek. Lalu berdasarkan volume kegiatan ada biaya tetap dan biaya variabel. Paham ya? Paham ya? Semoga ini bermanfaat untukmu. Mana tahu nanti kau tambah langsung buka usaha, ini kau praktekkan langsung di kegiatan usahamu. Oke? Dan Ibu akhiri pelajaran hari ini. Seperti biasa, yang membuat doa nanti langsung dipersilahkan ya. Mulai marilah kita berdoa dari kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam perjalanan pulang, jauhkanlah kami dari malapetaka dan malapetaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Siapkan. Siap.
Mari guru, bisa lah.